Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 27 Juni. Akibat tekanan tinggi di Samudra Pasifik, suhu setinggi 39,8 derajat Celcius sempat tercatat di kota Kaohsiung kemarin. Anehnya, kemarin sore hujan petir disertai hujan es turun di desa Denai di Kabupaten Nantau. Disinyalir disebabkan oleh konveksi udara panas, hujan tersebut telah menimbulkan kerusakan sayur kol di lahan melampaui 100 hektar dengan kerugian melampaui 100 juta dolar. Sementara untuk hari ini, Badan Cuaca Pusat telah meneruskan peringatan suhu tinggi untuk banyak tempat. Sayuran hijau yang diselimuti hujan es menjadi beku dan tidak dapat dipanen lagi. Desa Rengai di Nantau dilanda hujan petir dan hujan es tanggal 26 sore. Tidak hanya kol dan bayam yang akan dipanen hancur, namun bibit bawang putih musim ini juga rusak parah. Tingkat kerusakan diprediksi mencapai 80%. 目前我们损失估大在上亿元以上，在150公顷。那因为都是高经济价值的作物。 Dalam seminggu ke depan, seluruh wilayah akan terkena dampak tekanan tinggi Samudra Pasifik. Cuaca pagi hari pengap dan panas, dengan peluang hujan lebat dan hujan es. Cuaca di seluruh wilayah tanggal 27 pagi panas terik. CWA telah mengeluarkan peringatan suhu tinggi. Di antaranya Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung mendapat sinyal merah dengan peluang suhu tinggi 38 derajat Celcius. Suhu di wilayah lainnya juga berpeluang mencapai di atas 36 derajat. Suhu di Desa Santi, Pingtung tanggal 21 Juni mencapai 37,7 derajat Celcius dan telah melampaui 38 derajat Celcius dalam 3 hari terakhir. Suhu di daerah Shiji, Taipei tanggal 22 juga mencapai 38,5 derajat Celcius. Area sekitar mercusuar Kaohsiung bahkan mencapai 39,8 derajat Celcius pada tanggal 26. CWA mengingatkan warga yang keluar agar menjaga hidrasi tubuh dan mengoles tabir surya. Cuaca di Taiwan Selatan panas menyengat. Warga yang dilarikan ke rumah sakit karena cedera akibat panas belakangan kerap terjadi. Pekan lalu ada seorang pekerja berusia 40-an tahun pingsan dalam perjalanan pulang kerja. Dia kemudian terdiagnosis menderita rhabdomyolysis setelah dilarikan ke rumah sakit. Warga diingatkan untuk melindungi diri dari sinar matahari dan menambah asupan air saat di luar ruangan untuk mencegah serangan panas. Dalam sepekan terakhir tercatat ada lebih dari 20 warga yang diselamatkan setelah menderita cedera panas di Tainan. Sementara jumlah pasien gawat darurat yang merasa tidak enak badan akibat cedera panas juga terus bertambah. Cedera panas dapat dibagi menjadi kejang demam, hipertermia, kelelahan panas, dan serangan panas sesuai tingkat keparahannya. Kelelahan akibat panas terutama disebabkan oleh keringat berlebihan dan dehidrasi. Suhu badan penderita akan melampaui 40 derajat, tekanan darahnya rendah dan perlahan tak sadarkan diri. Jika kondisi serius, suhu badan harus diturunkan dan perawatan medis harus diperoleh dalam waktu 2 hingga 3 jam. Jika tidak, angka kematian dapat meningkat. Apakah Anda puas dengan gaji saat ini? Menurut statistik Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi dan Statistik atau DGBAS, gaji bulanan hampir 70% karyawan di Taiwan rata-rata tidak sampai $50.000. Untuk seni hiburan dan jasa rekreasi, akomodasi dan mamin, jasa pendukung serta sektor jasa lainnya, gaji rata-rata hanya berkisar dari $30 hingga $40.000. Banyak warga mengeluh semua barang telah menjadi lebih mahal, gaji benar-benar tidak cukup. DGBAS merilis laporan standar gaji rata-rata bulan April pada setiap bidang usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa 68% karyawan di Taiwan rata-rata gaji bulanannya tak sampai $50.000. 我觉得不够用，因为现在物价其实蛮高的，其实吃东西都蛮贵的，因为台北房租大概就1万到1.5万。 DGBAS juga menunjukkan bahwa gaji di 4 industri besar relatif rendah, termasuk seni hiburan dan jasa rekreasi, akomodasi dan mamin, sektor jasa lainnya, dan jasa pendukung. Gaji rata-rata berkisar antara $30.000 hingga $40.000. Namun sebaliknya, upah di industri manufaktur komponen elektronik, grosir dan eceran, penerbitan audio dan visual, dan informatika relatif tinggi. Tinjauan upah minimum akan diluncurkan pada kuartal ketiga. Di bawah kondisi melesunya perekonomian tahun lalu, kenaikan upah minimum masih mencapai 4,05%. Juga dilaporkan bahwa tingkat penyesuaian tahun depan akan mencapai sekitar 4%. Komunitas bisnis mengeluhkan beban yang harus mereka tanggung, terutama bagi sektor UKM. Hal ini dikhawatirkan akan memicu gelombang pengangguran. 因为现在已经拼到是4%嘛，那有一些企业是当然也 OK 嘛，哈。
那有一些企业可能就会产生压力了。中小企业本身各行各业都不一样啊。MOL mengadakan rapat peninjauan upah minimum tanggal 26, namun tidak membahas apakah upah minimum akan dinaikkan dan seberapa besar skala kenaikannya. Hasilnya baru akan diputuskan pada kuartal ketiga. Kantor layanan imigran baru keempat resmi didirikan oleh pemerintah Kabupaten Miauli di kota Taufen pekan lalu. Bertujuan untuk selanjutnya meningkatkan kualitas layanan bagi imigran baru, termasuk menawarkan bantuan yang dibutuhkan, membuka kelas dan kursus, dan berfungsi sebagai lokasi bagi imigran baru setempat untuk berkumpul-kumpul dan saling mengenal. Kalangan imigran baru dari Vietnam, Thailand, dan Indonesia bersama-sama meresmikan kantor layanan imigran baru di kota Taufen. Kedepannya para imigran baru yang membutuhkan bantuan bisa datang ke sini. 这些会有很多资讯让姐妹们去上课，然后去点呢也是姐妹上课的时候也会碰到我们的家乡的朋友，那刚好有办活动也会做家乡那个料理，那就是会怀念好像就是娘家的感觉。 Jumlah imigran baru di Kabupaten Miauli pada paruh pertama 2024 mencapai lebih dari 17.000 orang. Di kota Taufen saja ada lebih dari 3.000 orang. Kantor ini didirikan agar para imigran baru di area kota Taufen bisa menemukan petugas yang dapat membantu mereka kapan saja. 我们头份地区的新住民乡亲呢，其实已经超过3000多人了。 Acara peresmian kantor dimeriahkan dengan tarian. Pemkab Miauli menyatakan pendirian kantor di kawasan kota Taufen akan membantu para imigran baru mencari berbagai informasi sumber daya pemerintah agar dapat berbaur dalam masyarakat Taiwan. Ibaratnya Taiwan adalah tempat untuk meniti hidup. Di negara Sudan Selatan di Afrika, migrasi ke lahan basah di utara dan timur dengan skala terbesar dalam sejarah sedang dilakukan oleh 6 juta ekor antelop belakangan ini. Tapi peperangan dan kesengsaraan rakyat selama bertahun-tahun di negara ini telah menyebabkan perburuan liar yang serius. Antelop tak terhitung jumlahnya berlarian bersama dari padang rumput di Sudan Selatan menuju lahan basah di utara dan timur, membentuk pemandangan menakjubkan migrasi mamalia terbesar dalam sejarah yang sungguh disesalkan tidak mampu disaksikan dunia akibat perang berkepanjangan. Pihak berwenang Sudan Selatan telah menutup jalan di Taman Negara dan menghentikan pelatihan militer untuk sedapat mungkin melindungi migrasi tersebut. Tapi akibat faktor-faktor seperti banjir terus-menerus yang merusak pertanian, ancaman perburuan liar cenderung semakin serius. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Sampai jumpa.